Bab 147. Tak lama kemudian, mobil melaju ke pusat pameran. Pusat konvensi dan pameran adalah bangunan kubah melingkar. Lingkaran luarnya dipenuhi toko-toko yang menjual bunga dan burung, dan ruang lelang ada di tengah. Pusat konvensi dan pameran, yang baru dibangun tahun lalu, luar biasa dan antik. Charlie mengikuti Warnia dan naik lift kaca lanskap ke atas lantai 6. Begitu pintu lift terbuka, sebuah ruang pameran artistik tiba-tiba muncul di depan. Kaligrafi dan lukisan antik digantung di dinding sekitarnya. Ini rumah lelang. Meja lelang di bagian depan ditutup dengan karpet merah, dan ada semua dek sofa di bawah panggung. Meja dipenuhi dengan anggur asing dan buah-buahan segar untuk dinikmati para tamu. Dibandingkan dengan lelang terakhir, dapat dilihat bahwa Treasures Pavilion telah melakukan banyak upaya kali ini. Hanya menyewakan dan mengatur tempat. Ini telah menghabiskan hampir 1 juta. Kotak Warnia berada di tengah barisan depan, dan sekelompok orang hendak bergerak maju, tetapi tiba-tiba mendengar suara di belakang mereka. Charlie hanya sempat menoleh, dan didorong dari belakang oleh beberapa orang dan terpaksa minggir. Dia sedikit mengernyit dan melihat sekelompok orang masuk melalui lorong. Beberapa pengawal yang membuka jalan. "Pak, Jinghai juga ada di sini?" Warnia berseru lirih, menatap kerumunan itu. Orang-orang yang berdesakan adalah tamu terhormat yang menghadiri pelelangan, tetapi saat ini mereka semua dikelilingi oleh seorang pria paruh baya dengan wajah dingin dan arogan mengenakan gaun kain biru, dengan tampilan yang sangat hormat. Charlie melihat dan berkata, ternyata ini Tuan Jinghai, tapi postur ini cukup bagus. Tuan Jinghai dipeluk oleh kerumunan dan berjalan ke depan. Dia mengeluarkan tanda segitiga kuning muda dan menyerahkannya kepada bos yang paling terpuji di sampingnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hari ini Anda dan saya ditakdirkan, simbol perdamaian ini gratis, itu dapat membuat Anda aman dan sejahtera. Terima kasih, Tuan Jinghai. Bos itu penuh kejutan, tersanjung, mengambil jimat perdamaian itu, membawanya ke dalam pelukannya seperti harta karun, dan berkata kepada orang-orang di sekitar, Tuan. Jimat perdamaian Jinghai sangat bagus. Saya telah memintanya setiap tahun, berkat beberapa tahun terakhir. Tuan Jinghai, bisnis saya semakin besar dan besar. Kerumunan sekitarnya tampak cemburu, beberapa memohon dengan nakal kepada Tuan Jinghai, tetapi Tuan Jinghai mengabaikan mereka. Asisten di sebelah Tuan Jinghai mendengus dan berkata kepada orang banyak, apakah menurut Anda jimat perdamaian Tuan Jinghai dapat diperoleh jika Anda mau? Biaya minimum untuk meminta jimat perdamaian di aula misterius kami masing-masing adalah 200,000. Kerumunan itu pulih, dan seseorang segera berteriak. Jarang bagi Tuan Jinghai untuk datang ke Aurous Hill City. Saya ingin memberikan 200,000 untuk jimat perdamaian, dan Tuan Jinghai akan memberikannya. Saya ingin membelinya juga. Minta Tuan Jinghai untuk memberi saya pesona. Pak. Jimat perdamaian Jinghai sulit ditemukan. 200.000 bukanlah apa-apa, saya akan membeli 5. Pemandangan itu sangat hidup, dan banyak bos langsung mentransfer simpanan untuk membeli simbol perdamaian Master Wade. Berbaris, satu persatu. Asisten mendaftarkan mereka satu persatu dengan tidak sabar, dan pemandangannya sangat panas. Charlie tidak bisa membantu tetapi berkata, jimat perdamaian macam apa yang begitu mahal, terlalu mudah untuk menghasilkan uang. Suaranya tidak keras, tetapi Tuan Jinghai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan alis cemberut. Tuan Jinghai menjauh dari kerumunan, berjalan ke arah Charlie, melihat dan berkata, teman, dengarkan nada bicara Anda, apakah Anda memiliki pendapat tentang pesona keselamatan saya? Charlie berkata dengan ringan, menurutku ini tidak sebanding dengan uang yang banyak. Seseorang di antara kerumunan itu segera berkata, kamu tahu apa itu omong kosong? Jimat Tuan Jinghai, 200,000 dianggap murah. Tepat sekali. Banyak orang terburu-buru membeli 2 juta jimat. Kain jenis ini, diperkirakan Anda mampu membeli jimat perdamaian $2 di kuil. Tuan Jinghai memandang Charlie, mendengus, dan berkata, kamu bisa makan nasi tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Alasan mengapa orang menumbuhkan otak mereka adalah untuk berpikir di kepala mereka sebelum berbicara. Lebih baik tidak berpura-pura mengerti. Setelah berbicara, Tuan Jinghai mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berjalan ke ruang pameran terlebih dahulu. Wajah Charlie acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak melihat Tuan Jinghai di matanya.
Bab 148. Warnia di samping berkata dengan memalukan, "Tuan Charlie, jangan dimasukkan ke dalam hatimu, Tuan Jinghai memiliki temperamen yang lebih besar." Charlie menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada Warnia, "Ayo masuk." Para tamu memasuki venue satu persatu, dan pembawa acara adalah Fung Weibao, pemilik paviliun harta karun, dan beberapa kata dari pidato rutin di atas panggung memasuki pelelangan. Lelang resmi dimulai. Karena pembatalan sementara dari lelang terakhir, kali ini terjadi lebih banyak dari yang sebelumnya, dan jumlah tamu berlipat ganda. Item pertama yang didorong oleh dua wanita etiket ke atas panggung dengan troli adalah pembakar dupa tembaga antik, dengan kabut putih melingkar dan berbau harum. Juru lelang memperkenalkan, ini adalah pembakar dupa arus balik Songhe dari dinasti Thompson. Itu adalah salah satu harta karun yang diberikan kepada pelukis dan ahli kaligrafi Sudongpo oleh Kaisar dinasti Thompson. Dua kotak ambergris digunakan oleh istana dinasti Thompson dan tidak boleh digunakan oleh rakyat. Selain itu, metode produksinya telah hilang, dan sangat menyegarkan untuk didengar, dan memiliki sedikit efek bersorak. Setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada Nyonya sopan santun untuk menyalakan dupa. Seorang wanita etiket dengan hati-hati menggali segenggam dupa dengan sendok perak untuk menyalakannya. Asap putih perlahan-lahan menetes dari pembakar dupa seperti air terjun, dan burung pinus di atas pembakar dupa terlihat jelas, dan dengan samar mengepakkan sayap mereka. Aroma samar melayang di aula pelelangan segera, dan baunya menyegarkan, dan semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa segar. Charlie mengangguk dan berkata, "Ini memang ambergris asli, disempurnakan oleh paus sperma, dan teknologi dupa buatan tangan semacam ini pada dasarnya mustahil untuk dibeli sekarang." Juru lelang mengetuk palu 2 kali dan berkata, "Harga awal pembakar dupa arus balik Songhe adalah 800,000, dan harganya dinaikkan 100,000. Pembakar dupa ini dibuat dengan indah, memiliki nilai koleksi tertentu, dan harga lelang juga moderat, dan penonton mengangkat plakat." Dalam waktu singkat, pembakar dupa itu dilelang oleh seorang pemain seharga 1,6 juta. Segera setelah itu, 7 atau 8 lot dihadirkan, yang semuanya adalah barang antik berkualitas tinggi. Suasana tempat itu hangat, dan para tamu menawar. Yakub memperhatikannya dengan penuh semangat, tapi dia malu di sakunya, kalau tidak dia akan gatal dan memegang kartu. Namun, Charlie tidak tertarik dengan koleksi tersebut. Meskipun lot ini sangat berharga, mereka terbatas pada koleksi, dan nilainya kecil baginya. Pada saat ini, Nyonya rumah membawa piring porselen putih dengan untaian manik-manik ungu yang bersinar dalam cahaya. Juru lelang memperkenalkan, mutiara ungu alami di Laut Cina Timur hanya dapat diambil dari 1.000 manik. Manik-manik itu bulat dan ukurannya seragam, yang merupakan produk langka yang bagus. Harga lelang untaian mutiara ungu ini tidak mahal, selama 400.000. Charlie mengangkat kepalanya dan segera menawar. 500.000. Kelopak mata Jacob bergerak-gerak, dan dia dengan cepat berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan ini?" Kalung mutiara itu bernilai puluhan ribu. 400,000 ini sia-sia. Jangan tembak. Charlie memandangi untaian mutiara, memikirkan Claire di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Menurutku Claire cukup cocok untuk memakainya." Mutiara menenangkan saraf. Dia mengalami terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini dan memiliki siklus tidur yang buruk. Ketika dia mendengar bahwa dia membeli untuk putrinya, Yakub menutup mulutnya dengan sadar apa yang ingin dia katakan. Nilai koleksi kalung ini memang tidak tinggi, jadi tidak ada yang menawar. Tepat ketika juru lelang hendak membuat keputusan akhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 600.000. Charlie melihat ke samping mencari suara. Dia melihat Stephen, dari keluarga Qin, menunjukkan kepalanya dari samping, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata kepada Charlie, "Maaf, aku juga jatuh cinta dengan kalung ini." Charlie tidak bisa menahan cemberut, mengapa dia ada di sini juga? Bukankah dia dilarang oleh Qin Gang?